Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina karim Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia dan nikmatnya kepada kita. Alhamdulillah, kita sekarang berada di tanggal 12 Rabiul Awal 1445 Hijriah, yang artinya dalam salah satu pendapat ulama ini adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Meskipun diperselisihkan, ada yang berpendapat tanggal 9 Rabiul Awal, ada yang tanggal 10 Rabiul Awal. Tapi itu bukan masalah yang prinsip. Yang masalah lebih prinsip adalah nabinya sudah lahir, Allah sudah mengutus, membawakan risalah. Dan yang terpenting lagi adalah kita wajib bersyukur atas nikmat diutuskannya para nabi dan kita bisa menerima dakwah nabi. Salawat serta salam terlimpah tercurah kepada Rasulullah SAW. Kalau kita tadabburi, kita timbang, kita perhatikan, kita banding-bandingkan di antara nikmat-nikmat Allah yang paling besar, sangat besar Allah anugerahkan kepada manusia adalah nikmat diutuskannya para nabi. Tidak ada nikmat yang melampaui besarnya, melebihi keagungan nikmat diutuskannya para nabi. Wabil khusus adalah kita sebagai umat akhir zaman, Allah utus kepada umat akhir zaman ini Nabi Muhammad SAW. Dibanding dengan nikmat harta, sebanyak apapun, misalnya seperti harta yang diberikan oleh Allah kepada Qarun, dibanggakannya hanya sesaat. Dibanding dengan nikmat kekuasaan yang Allah titipkan kepada Fir'aun juga sesaat. Nikmat popularitas, pokoknya nikmat apapun lah. Ada nikmat apapun, coba bandingkan dengan nikmat diutusnya para nabi ini sungguh. Ibarat sumber air yang jernih, tidak henti-hentinya kisah nabi ini habis dipelajari.
ada sebuah kejadian yang barangkali namanya adalah irhas ya. Irhas itu sebuah keanehan, keajaiban yang terjadi pada diri calon seorang rasul. Belum diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, tapi calon. Selama 0 tahun sampai 40 tahun track record Nabi Muhammad SAW itu dibersihkan. Kurikulum vitainya itu benar-benar sempurna, tidak ada cacat, tidak ada celah, terkenal baik. Dan sifat yang paling menonjol pada kebaikan seseorang itu, siapapun dia, itu ketika dia mampu berbuat amanah, dapat dipercaya, baik ucapannya ataupun tingkah lakunya itu dapat dipercaya. Dan Nabi itu orang nomor 1 dalam hal kepercayaan. Akhlak yang paling menonjol, yang paling bisa terlihat itu ya amanah kan. Maka Nabi itu mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Yang mana Amin hari ini menjadi akronim dari Anies Baswedan dan Caimin mungkin ya. Amin aja lah. Jadi nanti saya mau cerita tentang beberapa orang sahabat atau tabi'in. Nah, ketika Nabi masih menyusu, maka singkat kata ini ceritanya sudah masyhur. Dibawalah beliau ke sebuah kampung yang masih steril ya. Perkampungan yang dimaksud steril adalah masih asri tempatnya, masih terjaga apa ya, kultur budayanya, adat istiadat yang baik masih terjaga sekali di kampung. Di zaman dulu ada kota, ada kampung. Nah, kota itu representasi dari ya perkumpulan, pergumulan, acak-adut karuan. Tapi kalau kampung itu pasti identik dengan kebaikan, gotong royong, dan lain sebagainya. Nilai-nilai nilai-nilai tradisional lah. Nah, ternyata kehadiran Nabi itu membawa sebuah keberkahan. Rumput-rumput itu jadi lebih subur, ternak-ternak jadi lebih gemuk karena rumputnya subur nanti. Ini menunjukkan kepada kita bahwa tidaklah ada satu kebaikan hadir di satu tempat pasti akan membawa kebaikan di tempat itu. Yang pertama, tidaklah satu kebaikan ada di satu tempat itu pasti akan berdampak kebaikan pada tempat yang ada kebaikannya tadi. Yang kedua, jikalau Allah menghendaki ada kebaikan di satu tempat, maka Allah akan datangkan kebaikan ke tempat itu. Yang ketiga, kalau Allah menghendaki ada seseorang itu baik, pasti Allah akan mudahkan dia pergi ke tempat-tempat yang baik. Bukan andilalah, ketemu saja gitu kan. Lingkungan yang baik, komunitas yang baik, teman yang baik. Itu bukan kebetulan, tetapi memang ciri yang tampak dan terlihat. Yang keempat ya. Yang
Di alam semesta ini selalu berdampingan antara kebaikan dan keburukan. Kalau kita hitung dan bandingkan, kayaknya masih banyak ketidakbaikan daripada kebaikan. Nah, karena yang tidak baik itu sudah banyak, kita nggak usah nambahi. Kalau kita mau berkontribusi, berpartisipasi, silakan berpartisipasi di dalam kebaikannya saja. Ini yang masih jarang ditemui. Jadi jangan nambah sesuatu yang sudah banyak. Mari kita tambahi yang masih sedikit. Kebaikan masih sedikit. Ayo kita berbuat kebaikan. Kalau kebaikan itu susah dicari, susah ditemukan, orang baik susah ditemukan, ya minimal kita menjadi salah satu dari orang yang baik, biar tidak sampai tidak ada sama sekali. Meskipun susah dicari, jadilah kita salah satu yang baik. Nah, dalam pertemuan yang lalu pernah saya sampaikan bahwa kebaikan Nabi yang sudah terkenal ini saja itu masih ada upaya-upaya orang untuk mencari-cari kesalahan Nabi. Maka ketika kita merasa dinilai salah sama orang, jangan kemudian hati kita sempit, menciut. Ya namanya orang menilai. Nabi saja tetap ketemu kesalahannya, apalagi kita. Orang Jawa itu bilang begini, lek kowe gelem telaten goleki kesalahane wong, ketemu. Gelem telaten goleki kesalahane wong, ketemu. Orang enggak susah mencari kesalahan orang. Yang susah itu kan mencari kesalahan diri sendiri. Baik. Wong kita berbuat baik 100 kali, salah sekali aja selesai. Nah, contoh kesalahan yang dialamatkan kepada Nabi itu dituduh berdusta, dituduh berbohong. Kalau memang Nabi berbohong, mungkin tidak kebohongan itu mampu bertahan 1445 tahun. Terus orang yang dibohongi itu miliaran. Mungkin nggak ada kebohongan yang seperti itu. Ya maka hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Datangkanlah hujahmu, penjelasanmu kalau memang tuduhanmu itu benar. Yakin tidak terbukti. Nah maka semakin yakin bahwa Nabi itu adalah memang putusan Allah. Bukan karena reko-reko ingin populer, ingin jadi pemimpin, ingin. Dalam hadis yang sahih Nabi itu ditawari yang rata-rata menjadi tujuan para pemimpin. Nabi itu sudah ditawari, ya Muhammad, kalau engkau bersedia, kami jadikan raja kami, Quraisy ini raja Mekah, kami jadikan engkau raja. Kalau engkau menghendaki, engkau membutuhkan istana dari emas, kami akan bangunkan istana dari emas. Kalau pemimpin sekarang, ya haji mumpung lah, ya kan? Ditambah lagi, ya Muhammad, seandainya engkau ingin menikah dengan putri-putri kami akan nikah. Nah, pokoknya sampai Nabi Muhammad membungkam mereka dengan kalimat begini: seandainya kalian mampu meletakkan matahari itu di tangan kananku, kalian mampu meletakkan rembulan di tangan kiriku, kemudian kalian punya permintaan, aku disuruh berhenti dari dakwah ini, ya gak akan berhenti. Karena memang tujuan aku diutus ini karena untuk
berdakwah bukan untuk mencari jabatan, kekuasaan, harta, bukan. Itu memang betul Nabi itu adalah seorang rasul. Hampir seluruhnya yang namanya pemimpin, raja, presiden atau apalah yang namanya amir itu pasti setidak-tidaknya itu pasti mencari fasilitas. Mau nyari apa sih sekarang itu? Orang nyalon itu saya yakin mencari fasilitas. Ben uripe tambah penak kan gitu kan. Kalau yang demi rakyat itu masih jadi biar laku gitu. Tapi Nabi enggak, Nabi justru mengharapkan harta zakat untuk beliau dan keluarganya. Ini kan aneh. Kalau Nabi mau apa namanya ya, ngapusi gitu ya. Udah harta zakat ini bagian untuk Rasul, untuk keluarga Rasul 50%. Gak ada yang protes. Tapi Nabi yang mengharamkan harta zakat itu untuk beliau dan keluarganya. Jadi memang tidak ada pola yang terlihat bahwa Nabi itu aji mumpung memanfaatkan kesempatan, itu tidak terlihat sama sekali sedikit pun. Aslinya ya sudah ditutup seluruh celah kemungkinan untuk tuduhan-tuduhan itu. Tapi ya karena namanya sebagai ujian juga ya Rasul. Kembali ke Al-Amin. Nabi ini ya ini cacanya mulutan lah kita nih ya. Mulutan. Maulid. Nabi ini hebatnya itu bukan untuk dirinya sendiri, itu yang lebih hebat lagi. Allah itu mengutus orang-orang yang di sekitar Nabi itu juga ketularan baiknya, ketularan hebatnya gitu loh. Iya, ini kebaikan yang bukan hanya ada melekat pada diri beliau sendiri, tapi yang di sekitar beliau itu ikut-ikutan. Ini kan hebat. Dan mereka itu bukan ingin mencari keuntungan juga kok. Malah rata-rata kayak Utsman itu ya harus keluar duit malah. Abdurrahman bin Auf harus keluar duit. Gak ada yang tendensinya itu ingin meningkatkan taraf hidupnya, itu tidak ada. Kebaikan yang mereka tiru dari Nabi itu memang sebuah kenikmatan yang susah diungkapkan. Gak apa-apa miskin, gak apa-apa secara zahir kami menderita, tapi kami punya kebahagiaan yang gak bisa diceritakan. Nah ini meresap ke dalam hati sanubari para sahabat sehingga menumbuhkan sikap sifat yang bagusnya juga luar biasa. Contoh misalnya gak usah sahabat lah, cucunya sahabat. Ini kita sudah kenal dan barangkali sudah paham ceritanya, tapi kita murojaah lah. Ada seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz itu punya sifat gini ya, karena Al-Amin tadi. Dia pernah sedang berada di satu ruangan kerja, kemudian anaknya itu izin ingin minta ada keperluan. Wahai ayah, saya ada perlu ingin ketemu ayah, ada yang perlu dibicarakan. Bicara tentang masalah apa, pribadi apa negara, apa tentang kenegaraan, masalah pribadi. Ya sudah, silakan masuk. Masuk ruangan, duduk, lampunya dimatikan sama
Umar bin Abdul Aziz. Anaknya kaget, loh ya, kok lampunya dimatikan? Tadi kan saya sudah tanya sama kamu, kita akan membicarakan perkara pribadi atau perkara yang berkaitannya dengan kedinasan lah gitu, negara. Ya pribadi ya, karena lampu ini dibiayai oleh minyak negara. Nyalanya lampu itu dibiayai oleh Baitul Mal, uang negara. Jadi saya nggak mau, kita jangan sampai memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. Pak, ya kalau jual mobil itu ya masih agak mending lah ya. Ini kok mematikan lampu? Seberapa signifikannya sih pengaruh lenok-lentik apa ya namanya? Lampu setir itu kan. Itu kan ya Allah nggak kepikiran gitu. Muncul sebuah kecerdasan spiritual yang seperti itu. Ini nggak mungkin ini berasal dari spirit yang ecek-ecek lagi. Ini pasti spirit religiusitas yang murni gitu ya. Karena memang cahaya Nabi, cahaya hidayah itu benar-benar murni sehingga membuat orang itu cerdas. Saya mungkin kita semua nggak akan ketemu sejarah model perilaku yang seindah ini kecuali dalam Islam. Ini kan luar biasa. Umar bin Abdul Aziz itu punya anak 9, putra semua, hafiz Quran semua. Ketika beliau menjelang wafat, karena beliau itu memimpin cuma 2 tahun 4 bulan, nggak sampai 2 tahun setengah. Itu beliau diracun, meninggalnya juga diracun. Orang baik itu memang cepat meninggal. Ya karena memang situasi politik memang luar biasa waktu itu. Tapi beliau termasuk al-imamul adil ya, pemimpin yang adil gitu. Dia itu, nah, Bapak tidak meninggalkan apapun untuk kalian. Kalian sudah disekolahkan, sudah habis Quran semua. Ayah cuma meninggalkan 1 dinar untuk kalian. Yang lain bukan hak kalian. Ayah kembalikan ke Baitul Mal. Ini pendidikannya seperti itu, al-amin nanti amanah. Ya kalau kita cerita dengan gaya hidup pejabat atau anak pejabat model sekarang kan ya no apple to apple lah ya. Sangat berbeda sekali. Tapi nggak usah diceritakan lah ya. Panjenengan jamaah sudah pinter boleh ini kayak gitu. Satu lagi, ada seorang ibu punya 9 anak. Beliau itu kerjaannya cuma menjahit baju. Satu hari dia kehabisan minyak lentera sehingga rumahnya gelap. Biasanya dia, anak-anaknya tidur, dia bangun untuk kerja, untuk jahit baju. Nah ketika dalam kegelapan itu dia melihat ada di luar itu serombongan pasukan yang menginap gak jauh dari rumahnya, kemudian menyalakan obor. Nah ibu ini memanfaatkan obor dari pasukan yang sedang berkemah. Ada penerang gitu, dia hanya memanfaatkan itu supaya kerjaannya itu lancar. Selesai sampai pagi, kemah ditutup, orangnya pergi, ibu ini kok resah. Waduh, saya kok nggak enak ya. Apa hukumnya saya tadi itu istilahnya itu memanfaatkan cahaya obornya orang itu tanpa izin. Memanfaatkan cahaya orang tanpa izin. Dia resah.
Nah, keresahan beliau ini mendorong beliau untuk mendatangi Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal waktu itu masih muda, lebih muda dari ibu itu. Tapi kapasitas beliau sudah terkenal keulamaannya. Mendatangi Imam Ahmad kemudian bertanya, wahai anak, ya Ustaz, saya mau minta fatwamu. Saya tadi malam itu begini dan begini. Apa pendapatmu? Minta fatwa. Saya itu minyak di rumah habis, gelap, sedangkan pekerjaan saya itu jahit baju. Nah, kebetulan kok di luar itu saya melihat ada cahaya, ada pasukan yang membuat berkemah di situ. Nah, saya memanfaatkan cahaya kemah itu. Apa pendapatmu? Apakah saya itu pencuri? Haruskah aku meminta kehalalan itu seperti apalah gitu kira-kira? Coba Bapak Ibu, secerdas ini loh hidayah ketika sudah masuk ke dalam hati manusia. Yang nggak kepikiran itu. Nah, kita itu loh ngambil barang 1 kilo, 2 kilo, markup, manipulasi, korupsi, masih cari pengacara untuk membela kita. Ya kan? Boro-boro datang pasrah gitu kan. Jadi saya salah kemarin sudah korupsi. Enggak, masih cari pembelaan diri. Kan jauh deh ya. Ini surga dan neraka itu gitu. Maka Imam Ahmad bin Hanbal nggak bisa menjawab, nggak bisa menjawab. Pertanyaan apa ini? Ini Imam Ahmad nggak kepikiran yang seperti ini. Maka bingung mau memfatwakannya gimana. Cuma cahaya masalahnya, bukan benda yang diambil. Maka tidak keluar fatwa apapun, kecuali hanya menangis. Imam Ahmad menangis. Ya Allahku, kalau saya ini terkenal dengan kealiman saya, banyak buku karya kitab saya, hadis saya baca, ibadah saya siang malam, murid saya banyak. Imam Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi itu muridnya Imam Ahmad semua itu. Murid langsung. Kurang apa nih kesolehan, kealiman Imam Ahmad. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal bilang begitu, Bu, seandainya amalku tadi semuanya ditimbang dengan sehelai rambutmu, gak ada apa-apanya. Ini kecerdasan yang apa ya, spiritual tadi. Nah, gak usahlah cerita Nabi Muhammad, umatnya aja seperti itu. Kemuliaan apa ya, yang menakjubkan. Belum lagi cerita tentang bapaknya Abu Hanifah. Bapaknya Abu Hanifah itu ketika masih muda, itu termasuk orang yang kalau belajar itu, maaf ya, susah paham. Ngaji gak pinter-pinter gitu loh. Sampai beliau itu putus asa, sebenarnya gimana saya itu diajari begini, gak paham, suruh menghafal, gak hafal, difahamkan gak paham. Akhirnya dia pergi dari majelis ilmu itu, pergi kemudian ngumpet di gua. Nah, di gua itu dia melihat sebuah batu kok di atasnya itu ada genangan air. Air ini berasal dari tetesan air yang netes di atas. Dan batu sekeras itu saja bisa sampai dekok, legok, berlubang karena saking rutinnya ditetesi oleh air. Wah, ini bangkitlah sifat optimis beliau. Kalau saya rajin, tekun, ya insya Allah lah ya, legok juga otak ini. Kebekuan ini akan cair lah. Masa iya disirami terus, ditetesi terus, masa enggak? Iya kan?
Nah, maka beliau punya semangat lagi dan keluar dari gua. Di halaman gua itu ada sungai. Qadarullah waktu itu dia lapar, ada sebuah apel yang hanyut lewat sungai tadi. Ya namanya situasi seperti itu ya langsunglah diambil apelnya dimakan. Setelah habis dimakan, dia ingat banyak apel siapa yang saya makan. Lah kok punya pikiran seperti itu? Lah kita masih di pohon aja diserampang ya Pak. Minta Mbak. Ya lu tegane le, iya jauhi dhewe. Nenek dhewe. Enggak ditembak gitu. Nah akhirnya dia punya inisiatif. Wah ini saya harus minta kehalalannya. Gak model loh pakai gini nih. Cerita-cerita seperti ini real terjadi gitu. Ada pada karakteristik personal kaum muslimin. Maka beliau berpikir, wah saya harus mencari kehalalannya karena ini dari atas, berarti saya harus menyusuri sungai ini ke atas beliau. Ke atas, singkat kata singkat cerita, ketemulah dia dengan pohon apel. Wah jangan-jangan pohon apel itu berasal dari pohon ini. Nah nggak jauh dari itu memang ada rumah, ada gubuk. Wah itu barangkali pemiliknya. Akhirnya didatangi, Assalamualaikum. Salam. Woi, kenapa nak? Ceritanya begini, Pak. Ya nanti itu ceritanya. Terus kamu kesini mau ngapain? Saya minta halalnya. Tolong halalkan apel yang memang sudah saya makan. Halalkan. Maka kata bapak tadi apa? Oh, tidak semudah itu. Kirain ya sudahlah cuma apel satu. Ternyata enggak, tidak semudah itu. Jadi kamu pengen saya menghalalkan apel yang sudah kamu makan itu? Iya Pak, betul. Ada syaratnya. Syarat apapun akan aku lakukan. Baik, kamu harus memelihara pohon apel ini selama 3 tahun. Baru nanti saya halalkan. 3 tahun. Waduh, ini hitung-hitung kayak enggak. Nah iya kan nggak sesuai gitu kan, masa ya apel 1 kerja 3 tahun. Nah itu nggak nilai ekonominya nggak ketemu. Tapi karena memang ghirah ini tadi itu sudah kemudian melewati batas-batas logika, batas-batas perasaan ini sudah kelewat semuanya. Jadi kan hati kalau sudah ghirah, sudah pada Allah itu apapun di dunia itu lewat. Levelnya itu udah nggak level lagi. Singkat kata, singkat cerita, 3 tahun berlalu, ngurus pohon apel, mendatangi bapak tadi, kemudian bertanya, Pak, waktu 3 tahun sudah berlalu, saya mohon ikhlasnya. Oh tidak bisa, harus ditambah 3 tahun lagi. Waduh. Nah kemarin gimana perjanjian kita? Ya terserah. Mau diklasin nggak? Mau nggak mau? Mau nggak? Akhirnya ya sudah dijalani lagi. 3 tahun berlalu, menghadap lagi 6 tahun Pak saya sudah kerja ngurusin, mohon ikhlasnya. Kata bapak tadi apa? Tidak bisa. Sebelum kamu menikahi anak saya. Oh, jadi mantu Pak. Wah yang ini kayaknya nggak begitu berat kalau yang ini. Tapi beratnya begini, anak saya itu lumpuh, buta, tuli dan bisu. Jadi itu yang harus saya nikahi Pak untuk mendapatkan keikhlasan. Ya kalau kamu mau, kalau nggak mau ya saya nggak ikhlas. Waduh. Kalau mau diikhlaskan silakan. Baiklah Pak. Bismillah saya ikhlas, saya menikahi anak bapak. Ya sudah dinikahkan.
Nikahkan dan sekarang sudah sah nikah. Anak saya ada di dalam. Temui dia. Temui, buka kamarnya, buka tirainya. Rupanya wanitanya cantik jelita. Akhirnya ditutup lampunya, dia lari keluar. Itu bukan istri saya yang di dalam itu. Apa ada berapa anaknya? Ya cuma satu itu lah. Tapi kok dia beda gitu, matanya kedip-kedip gitu kan. Ya itulah anak saya. Loh katanya buta. Ya itu yang saya maksud buta itu matanya nggak pernah melihat yang haram, kakinya nggak pernah melangkah ke yang maksiat. Dia terjaga. Pak, ceritanya ini memang bagus ya, tapi 6 tahun kepungkurnya ini loh. Sesuai dengan Iya. Jadi pernikahan keduanya itu lahirlah Imam Abu Hanifah itu, seorang ulama yang besar. Dan itu mertuanya, kakeknya Abu Hanifah itu seorang ulama besar. 6 tahun ngurus pohon apel itu sambil belajar nahwu sorof, ngapalin Al-Quran, dididik. Jadi ini mendidik menantu 6 tahun dan bagus, dinikahkan, lahirlah seorang ulama. Nah inilah barangkali ya, jemaah sekalian, banyak sekali kisah-kisah yang sangat mengharu biru sebenarnya ya. Ini berasal daripada cahaya hidayah, kemurnian dakwah Nabi SAW. Inilah hadiah terbesar dari Allah kepada kita. Ya kita itu yang entah di barisan yang mana keberapa, ya, modal cinta saja lah insya Allah. Semoga saja Allah himpun. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa alihi wasallam. Afu minkum astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.